Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di program Mutiara Iman Kompas TV Jambi. Nah, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini dan pada saudaraku semua, terima kasih yang sudah menonton. Kita akan membahas yaitu pengaruh internet bagi generasi muda. Internet ini kan memiliki dampak yang besar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sekarang itu bagaimana sih cara kita menyikapi internet agar tetap bermanfaat? Lalu apa saja sih tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda di era digital? Nah, untuk itu saya akan membahas lebih dalam bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Tri Susanti, orang akademisi yang memiliki banyak pengalaman di bidang pendidikan dan perkembangan anak muda di era digital. Nah, Bu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang dengar kabar Ibu baik. Dan ini kan bulan Ramadan nih Bu. Gimana? Bulan Ramadan ini apakah ada pembeda dengan bulan Ramadan tahun lalu Bu? Ya tentu ada bedanya ya. Bahwasanya di Ramadan tahun ini tentu kita lebih meningkatkan ibadah, amal jariah kita daripada Ramadan sebelumnya. Baik itu dalam bidang pendidikan maupun ibadah keagamaan. Berarti lebih meningkatkan lagi ibadahnya gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Semoga kita semua juga yang sedang menjalankan ibadah puasa di rumah, semoga tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Amin, ya. Amin ya robbal alamin. Nah, ngomong-ngomong soal internet anak muda nih Bu, ini kan internet ini kan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari nih. Iya. Terutama bagi generasi muda. Dampak terbesar internet terhadap perkembangan anak muda saat ini tuh seperti apa? Ya. Tentunya internet menjadi suatu hal yang tidak asing lagi ya bagi anak muda ya. Bahwasanya di zaman milenial seperti ini atau di zaman digitalisasi saat ini, internet itu memberikan dua aspek dampak kepada kita generasi muda. Yang pertama tentu ada aspek sisi kebaikan, kebajikan ya. Kebermanfaatan internet. Misalnya bagi generasi muda yang lagi mengikuti sekolah, perkuliahan seperti itu, maka internet ini bisa dijadikan sebagai bahan atau sumber belajar. Misalnya saat ini kita mengenal adanya MOOC ya, Massive Open Course online seperti itu. Di samping itu ada juga misalnya edX. Nah, di sana dengan menggunakan berbagai platform digital tersebut kita bebas mengakses sumber belajar apapun. Di samping itu di saat ini juga anak-anak milenial kan lebih sukanya akses stabilitas, fleksibilitas, efisiensi begitu ya. Maka mereka akan cenderung menggunakan internet. Baik itu untuk pembelian seperti itu atau untuk e-commerce. Mereka kan pada tren itu belanjanya lewat online, Shopee, Tokopedia, TikTok. Nah, itu kemanfaatan yang bisa diterima oleh generasi muda. Namun, tentu jika kita tidak mawas diri, ini akan juga memberikan dampak negatif pada generasi muda. Apa dampak negatifnya? Mereka lupa akan waktu. Sibuk di dunia maya, main digital begini, lupa waktu sholat, lupa waktunya saat belajar, begitu. Di samping itu bisa menekan kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Segala sesuatu udah bisa dicari lewat internet. Ada tugas mata kuliah bagaimana memanajemen dakwah misalnya. Cari di internet, di Google gitu. Sehingga kemampuan penalaran, kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa ataupun peserta didik tidak berkembang seperti itu. Nah, ini kan kalau kita ngomongin soal dampak negatif nih Bu, saat ini kan banyak anak muda yang kecanduan seperti yang Ibu bilang tadi, kecanduan akan sosial media. Nah, bahkan sampai mengganggu aktivitas keseharian mereka. Terus bagaimana sih peran orang tua untuk mendidik atau membantu agar tetap produktif dalam bersosial media, agar tidak bergantung gitu ke sosial media? Iya. Apakah ada peran dari orang tua gitu? Ya tentunya orang tua, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah atau orang tua di kampus, ini memegang peran penting. Bagaimana dia mampu memanajemen anaknya di rumah, siswanya di sekolah, atau mahasiswanya di kampus untuk menggunakan internet sebaik mungkin.
Maka ada waktu-waktu tertentu yang diberikan kepada anak, ini loh saatnya Anda bisa menggunakan internet. Itu pertama, jadi adanya pemanfaatan atau pembatasan waktu. Yang kedua, ada kontrol dari orang tua. Jadi orang tua baik itu di kampus maupun di rumah, kalau di rumah selaku orang tua dalam lingkungan keluarga, kalau di kampus selaku pendidik, maka kita akan menyampaikan, gunakanlah internet ini misalnya hanya hal-hal yang positif saja untuk pembelajaran Anda seperti itu. Untuk kemudahan keefektifan Anda dalam mendapatkan segala sesuatu. Nah, mungkin upaya-upaya ini yang perlu dilakukan kita selaku orang tua. Di samping itu perlu nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai value keagamaan. Bahwasanya mungkin kita bisa mengingatkan ke anak-anak kita, ke mahasiswa kita, bahwasanya Al-Quran telah mengatur. Cermatlah Anda dalam memilih informasi misalnya. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 12 yang menyatakan, wahai umat manusia, silakan Anda cermat untuk memilih informasi. Jangan ada terjadi bully atau cyberbullying seperti itu. Maka hal-hal ini mampu untuk mengantisipasi dampak negatif internet terhadap generasi muda. Tapi ini menarik sih Bu, karena kan internet ini kan sekarang memang pembahasan utama kita kan ini mengarah kepada anak muda. Ya. Tapi kan sekarang ini juga anak-anak kecil di bawah umur juga ada beberapa yang saya lihat juga terpengaruh terhadap internet, sosial media gitu. Bahkan kalau misalkan kayak orang tuanya nggak ngasih HP atau internetnya, itu mereka kayak sampai nangis gitu kan. Iya. Nah, ada nggak sih tips buat orang tua supaya peran mereka agar menjaga dari kecil gitu anak-anaknya supaya agar tidak mereka kecanduan dengan digital. Oke. Jadi sebenarnya tipsnya mudah ya. Bagaimana anak-anak kita ini tidak candu. Sebetulnya digital itu penting. Kenapa? Karena perkembangan teknologi. Tapi bagaimana dia bisa membagi waktu. Nah, jadi bagaimana anak-anak kita bisa membagi waktu? Ya, tentunya kita akan mengarahkan dia kepada hal-hal yang bersifat memberi kebermanfaatan bagi dia. Misal anak-anak kita dari dini, kalau mereka masih balita misalnya, kita arahkan dia kepada bagaimana dia bisa memaknai sebuah pembelajaran melalui games. Jadi kita memperkenalkan games ke mereka. Ini loh games yang perlu anak lihat, sayang lihat ya. Nah ini ditonton ya. Nanti kita tanya, apa sih tadi hasil gamenya gitu. Iya, terus nanti kalau misalnya anak kita udah sekolah dasar sampai sekolah menengah, maka kita ajarkan dia, ayo kita lihat tutorial membuat konten, apa itu konten YouTube, konten TikTok dan sebagainya. Nah ini bisa mereka gunakan juga buat sumber belajar. Nah kemudian bagi mahasiswa, mari kita ajak mereka, yuk kita belajar lewat LMS, ya, lewat learning management system. Apakah itu tadi MOOC atau apakah itu Edmodo dan sebagainya seperti itu. Nah terakhir nih Bu, untuk anak-anak muda di zaman sekarang, di generasi yang sudah ramai sekali sosial media, internet, pesan-pesan untuk anak muda di sekarang. Oke, pesan-pesannya ya. Hai generasi milenial dan Gen Z, internet itu sangat penting, tapi kita harus bisa mengaturnya ya. Gunakanlah internet untuk hal-hal yang positif. Misalnya untuk meningkatkan proses akademik dari Ananda semua, ya. Kedua, untuk mengefektifkan atau mengefisienkan aktivitas Ananda. Misalnya untuk pembelian, pembayaran uang kuliah, itu kan udah bisa lewat akun online semua dan digital semua, begitu ya. Jadi, manfaatkan internet itu untuk hal yang positif. Oke, silakan create konten-konten yang bermutu sebagai media dakwah Ananda semua dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan, menjadi sarjana yang saintis dan saintis yang ulama. Terima kasih. Di akhir nih Bu, jadi terima kasih buat saudara yang sudah menonton, dan buat teman-teman di rumah, buat saudara di rumah, semoga puasanya ya lancar-lancar dari hari pertama Amin sampai hari ya akhir. robbal alamin. Jadi menjadi berkah lagi di bulan Ramadan ini, lebih berkah lagi dari bulan Ramadan sebelumnya.
Nah, saya Alfaris Kadafi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.